Alhamdulillah saya diterima dan sejumlah prestasi di remaja yang menurut orang bergengsi sudah pernah saya dapatkan. Gitu. Setelah lulus dari SMA, pada tahun 2016 awal saya terpilih untuk memasuki pelatnas di bawah asuhan Coach Roni Saifullah dan Bang Abbas Akbar, salah satu idola saya. Pada saat itu saya baru berumur 19 tahun. Saya baru berumur 19 tahun dan baru lulus SMA kalau nggak salah. 2 tahun habis lulus SMA. Di situ saya mulai memiliki keinginan untuk mendapatkan prestasi yang lebih tinggi lagi. Kalau dulu waktu SMA saya cita-citanya pengen juara nasional supaya saya bisa mencapai apa yang orang tua dulu saya capai. Sekarang saya inginnya juara internasional karena pelatih saya, kebetulan idola saya ingin melampaui prestasi-prestasi mereka. Kayak Bang Abbas kan dulu juara dunia, saya belum bisa juara dunia, tapi saya bakal kejar terus. Setiap kesempatan ada, saya bakal kejar terus. Saya harus bisa melampaui prestasi Bang Abbas. Minimal saya bisa setara dengan Bang Abbas. Dulu itu motivasi saya supaya saya bisa bertahan di pelatnas. Ini deretan prestasi remaja. Saya pernah juara Popnas, 2 kali saya juara Popnas, terus Kejurnas PPLP juga saya 2 kali juara, jadi pemain terbaik juga, terus di kejuaraan ASEAN Sports Games di Thailand saya pernah juara juga. Terus kalau di ajang dewasa saya masih banyak sih yang masih pengen saya capai, kayak juara SEA Games saya belum pernah, dan apalagi juara dunia saya belum pernah. Masih banyak yang masih saya capai, makanya saya masih berlatih sampai sekarang dan bakal saya kejar terus gimana pun caranya biar saya bisa mendapatkan prestasi tersebut. Tapi dengan cara yang baik tentunya, dengan berdoa, latihan, dan berdoa. Itu sih. Terus apa ya? Pada tahun 2018, seperti yang udah teman-teman pada ketahui, saya berhasil mendapatkan medali emas Asian Games 2018. Kebetulan Indonesia tuan rumah, dan perjalanan itu nggak gampang gitu aja sih. Yang saya rasain, buat dapetin medali emas Asian Games, saya harus berada di pelatnas selama kurang lebih 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun, terus jarang ketemu orang tua, saya harus juga ninggalin kuliah, tetap kuliah, cuman prioritas saya lebih ke prestasi. Tetap kuliah, cuman menjadi prioritas saya adalah prestasi. Ya, kayak kata Bang Abbas, kamu nggak apa-apa terlambat kuliahmu, yang penting kuliahmu lulus. Yang penting kuliahmu lulus, prestasimu naik, harus ada yang jadi prioritas. Karena nggak mungkin, kalau saya sendiri ngerasa nggak mungkin saya bisa mencapai dua-duanya dalam waktu sekaligus. Fokusnya bakalan terpecah. Makanya saya putusin, oh ya udah, kuliahnya ditunda dulu sebentar. Setelah saya selesai Asian Games, saya lanjut lagi kuliah saya, dan alhamdulillah sekarang kuliah saya udah semester 7 dan udah mau selesai sih. Itu aja dari saya. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Amin. Semoga kita juga ikutin apa yang kayak Mas Iqbal lakuin, usaha plus doa, dan hebat banget sih menurutku sendiri
umur 19 tahun udah mulai meniti karir, jadi udah masuk pelatnas kayak gitu. Di balik pencapaian yang sekarang ini juga ada hal-hal yang harus kita korbankan. Jauh dari orang tua, serta misal kayak Mas Iqbal terlambat lulus kuliah. Semangat terus, Mas, buat bisa jadi juara dunia kayak yang diinginkan. Semoga nular ke kami juga. Amin, amin. Amin. Oke, sekarang ada materi dari Bapak Abbas Akbar, sang legenda dunia. Wah. Kepada beliau saya persilahkan. Udah masuk belum? Oke. Dah. Masuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Udah masuk materinya. Belum masuk ya? Materinya belum masuk. Nah, ya. Masuk. Belum. Aku matiin. Kok tadi share-nya belum share ya? Materinya. Tunggu bentar. Cepet lah. Mereka yang share. Oke. Oke, belum share. Belum share. Oke, udah di share. Udah. Oke, tunggu. Belum. Enggak, suaranya apa ya? Suaranya ada. Ya, ini lagi nampil ke video Bang. Kalau untuk orang dengar? Ya, kok kita nggak keluar? Tahu itu loh. Cak yang lagu tadi kan keluar nih, tapi ini tidak keluar. Sudah? Iya. Oke, ini mana tuh? CV. Nah ini CV ya. Sudah? Iya. Enggak, tunggu keluar dulu. Nah. Belum? Keluar. Enggak, tunggu Cosma. Itu belum. Nah, karena muternya kan? Masuk ke materinya. Oke, materi ya. Enggak ada lagi. Enggak bisa. Mereka yang kita Bang Abbas nanti langsung ke materi ya. Oke, ini siap. video agak kesulitan. Oke. Terkait dengan internetnya. PPT-nya langsung. Iya, Pak. Masuk ke materi belum? Udah. Belum. Kalau masyarakat udah bisa. Oke. Bentar, Pak. Satu-satu aja sih. Keluar ya? Dia itu mereka ini lagi nge-share. Harus masuk PowerPoint itu dibuka dulu, baru di share screen itu jangan kayak itu, kalau itu sulit dia. Kan warna itu. Dah.
Oke semua rekan-rekan semuanya yang ada. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah saya mencoba untuk memaparkan yang materi saya adalah tim menjadi atlet dan pelatih yang berprestasi. Intinya pelatih dan atlet dan pelatih itu prinsipnya mempunyai kesamaan sebetulnya. Kalau dulu saya mempunyai jadi atlet harus jadi seorang atlet dan pelatih yang berprestasi harus ada yang kita lakukan tips-tips. Contohnya apa? Misalnya punya niat. Pertama punya niat dulu. Sama pelatih dan atlet harus punya niat. Oh, saya mau jadi atlet berprestasi. Sama kayak Iqbal tadi, saya mau menjadi idola saya tuh Abbas Akbar yang bisa jadi juara dunia. Nah, sama seperti atlet, pelatih juga. Saya kebetulan juga jadi pelatih di tingkat nasional. Baru saja di nasional di dunia ya, maksudnya saya baru pegang Indonesia itu baru 2014, saya memegang Asian University Games di 2014 itu. Lalu saya memegang kejuaraan dunia, memegang kejuaraan open turnamen bawain wakil Indonesia, baru pegang SEA Games, baru megang Asian Games terakhirnya. Jadi saya juga baru pendatang jadi pelatih itu baru saja, karena saya baru selesai dari atlet itu, saya masuk di pelatnas kurang lebih sekitar 15 tahunan lah saya di pelatnas. Dari tahun 92 saya masuk 92 sampai 2004 saya masih ikut kejuaraan dunia di 2004. Itu lumayan saya berkiprah di pelatnas dan kancah persilatan Indonesia. Ya. Jadi niat dulu, semua pelatih, semua atlet harus punya niat. Oh niatnya mau menjadi juara dunia, mau seperti idolanya. Sehingga timbul motivasinya, timbul motivasi pribadinya akan timbul. Terus tinggal siapa nanti yang memegang dia, bisa memberikan dorongan. Atlet itu harus diberi dorongan. Dia terangkat adrenalinnya. Maksudnya di sini dia mempunyai kekuatan, mempunyai kemampuan, skill dan kemampuan dia akan kita asah sehingga dia udah siap uji coba, udah siap mental, siap fisik, siap pengorban, siap segala-galanya. Termasuk ninggalin orang tua, ninggalin keluarga dia, ninggalin kepribadian dia yang dia harus main di waktu muda, dia main kayak Iqbal Chandra 19 mungkin dia bisa disosialisasi dengan kawan-kawannya mahasiswa dia, tapi dia harus ikut di pelatnas. Main-mainnya jadi berkurang karena di pelatnas itu latihannya harus latihan, berdoa seperti itu. Lalu juga kita melihat udah niat, dia harus belajar bagaimana belajar fisik nantinya, belajar teknik nantinya, bagaimana strategi gimana dia harus belajar. Jadi harus belajar itu nggak mudah, dari outputnya keluar, di dalam sendiri, di badan dia sendiri, apa skill dia sendiri, dia harus belajar. Saya punya kemampuannya apa? Terus saya bisa mengambil dari luar tuh apa? Sehingga apa? Ilmu pencaksilat ini adalah ilmu yang dinamis. Dia akan berubah-ubah. Di zamannya saya dulu tendangan harimau, tendangan T, banyak tendangan yang bagus-bagus. Dulu juga Raja Wali Katak, ikan terbang. Juga ada yang namanya dulu tendangan balik. Juga zaman saya kembangkan zamannya bantingan. Sekalinya ketangkep, jatuh pokoknya. Nggak ada main-main. Pokoknya sekali skill tangan saya, jatuh. Sentuh tangan saya, jatuh. Berarti ada latihan reaksinya, latihan kecepatan reaksi bagaimana. Ada hubungannya dengan persiapan-persiapan. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada latihan, pasti ada niat, ada latihan, ada belajar, ada latihan. Latihan nggak bisa. Latihannya berapa kali? 1 kali, 2 kali, 3 kali, 1000 kali, 1.000.000 kali. Lebih diusahakan harus lebih. Kenapa? Latihan di mana saja. Nggak harus latihan kita di gelanggang. Enggak. Latihan virtual,
Ada latihan virtual, ada latihan imajinasi, ada latihan melihat video, ada latihan menghayal. Ya, nggak bisa juga kita hanya sekedar latihan praktek, tapi tidak menghayal. Oh, itu nanti mau jadi juara dunia lawannya seperti ini, lawannya seperti ini, lawannya suka bantingan, lawannya suka guntingan. Bagaimana mengalahkannya? Berarti udah punya strategi. Belajar lagi. Udah itu kalau kita udah latihan banyak, latihan. Makanya saya bilang saya dulu punya prinsip di ajaran saya. Apa moto kamu? Latihan, dan berdoa. Kenapa? Nggak cukup latihan. Diulang lagi. Nggak cukup diulang lagi. Nggak cukup dipraktekkan lagi. Nggak cukup dicoba lagi, diuji coba. Nggak cukup apa? Harus dibantu. Selalu harus dibantu. Dari kita mulai pertama kita harus berdoa. Selalu diiringi dengan doa. Jangan lupa doa. Doa itu banyak, bisa dari diri sendiri, dari orang tua, semuanya, kawan-kawan kita. Maka kita banyak kawan, jangan sombong. Itu ada gunanya, hubungannya pasti ada. Karena silat itu sakral, olahraga tradisional, tapi mendunia, tapi sakral apa? Dengan mental diri kita sendiri nantinya. Terus kita akan uji coba, harus banyak uji coba di cabang. Dulu zaman saya dulu jadi atlet, kalau walaupun saya udah juara dunia, udah juara SEA Games, saya balik ke cabang, saya latihan sama yang cabang, latihan sama anak-anak baru. Mungkin anak-anak baru itu jangan kita anggap remeh. Anak baru itu mungkin mempunyai teknik-teknik yang baru, karena dia baru dasar. Mungkin ada dia teknik-teknik yang dia bisa dari kebiasaan dia di cabang, dicabur dia bisa mengolahnya. Tahu-tahu dia keluar dengan sendirinya karena dia baru. Nah, kalau baru berarti kita bisa pakai, kita combine, kita implementasikan, kita kombinasikan hingga ada teknik baru seperti kayak gitu. Ya, jadi jelas di sini bahwa latihan harus diuji coba juga. Sehingga kalau kita sudah niat terus kita belajar, habis itu belajar berlatih, terus kita uji coba yang apa kita latih sambil tidak boleh berdoa lupa, terus kita mainnya lagi ke rendah hati, jangan terlalu kita sombong, wah gue udah juara dunia nih, udah nggak mau yang lain kalah deh. Jadi kalau ada ilmu yang baru kita nggak mau nerima. Kita nggak mau lagi import baru. Padahal dunia persilatan ini makin lama, makin lagi sama seperti Iqbal. Dia bilang dia juara 2018, tapi dia harus tetap belajar menimba ilmu. Jadi apa yang dia lihat, mungkin ada teknik-teknik baru di 2019 sampai sekarang 2020, kita harus input, ambil. Oh, di teknik baru ini kayak gini. Saya akan pelajari, saya akan mendalami. Bagaimana mengatasi teknik-teknik ini, bagaimana mengasahnya lebih tajam lagi, bagaimana mengatasinya. Jadi kita tahu bisa membaca lawan. Membaca lawan itu menjadi konsep kita dalam suatu pertandingan, sehingga kita bisa mengatasi lawan kita. Apapun yang kita terjadi, kita bisa ngatasi, oh dia mainnya kayak gini, kita harus ambil kayak gini. Ya, jadi itu. Nah, terakhir pasti harus orang itu harus doa, diiringi selalu dengan doa, tidak boleh lepas dari doa. Karena doa adalah segala apa yang kita lakukan semua itu karena Allah, karena Sang Pencipta. Kita ini harus lemahnya, kita cuma sekedar berlatih, kita mengasah diri semua, tapi apa yang menentukan? Ada yang di atas. Sehingga kalau kita jadi manusia itu kan hablum minalnas, hablum minallahnya ada. Hubungan kita sama kawan harus baik, saling memberi, saling memberikan. Terus juga kepada Allah, pada Allah Sang Pencipta, minta pada Allah bahwa kita juga udah berlatih nih, Allah, aku udah berusaha keras ya Allah, aku sudah mau motivasi diri aku untuk orang tua aku, mau merubah kehidupan aku, mau merubah mental aku jadi orang yang lebih baik lagi ke depan, mau memberikan prestasi itu untuk pelatih aku, untuk perguruan aku, untuk keluarga aku, sehingga punya niatan yang baik. Insya Allah Allah Maha Besar mengabulkannya. Itu salah satu tips-tips yang saya berikan kepada Iqbal juga. Iqbal orangnya keras, mau juara, saya bukan kayak kerja sendiri. Saya sebagai pelatih itu ada banyak, termasuk Mas Roninya sendiri yang sebagai head coach-nya, pelatih kepala. Kebetulan saya waktu di Planas adalah pelatih teknik. Dalam hal ini saya kedisiplinan. Saya di situ dipercaya oleh head coach
Roni Saifullah itu sebagai ketua komdisnya, jadi komisi disiplin, tekniknya itu di bagian saya yang memegang atlet-atlet. Dan karena atlet itu harus sudah punya karakter, Iqbal harus punya bantingan. Sekarang kalau di Platnas semuanya harus punya bantingan, harus punya guntingan, minimal harus kayak gitu. Tinggal bagaimana cara guntingan dan bantingan kita asah terus. Ya, kalau tendang pukul itu udah biasa, menghindar, cari poin udah biasa. Tapi kalau namanya bantingan, guntingan harus punya. Ya, harus punya, bukan bisa, harus punya, udah milik dia. Ya, jadi kami di tim kami selalu bekerja sama semuanya. Ya, jadi seorang pelatih. Ya, tentunya kita semua nanti calon-calon pelatih juga harus menjadi bapak, jadi ibu, menjadi contoh, menjadi suri teladan, menjadi tutor, menjadi penghakim juga. Harus saya kasih lagi, Iqbal. Misalnya saya juga pernah ngasih hukuman dia, kamu melanggar, lari, kamu ini fisik. Sampai-sampai saya juga keras. Sama dia saya keras. Karena apa? Saya mau dia juara, saya mau dia bagus. Saya mau kami ngomongnya kami, karena kami tim pelatih itu mau dia berhasil. Mau dia tidak sia-sia, apalagi saya, kebetulan saya kerja di bank. Saya izin 3 tahun saya meninggalkan pekerjaan saya, sehingga ya saya pertaruhkan jabatan saya. Saya tinggalkan jabatan saya di Asian Games dari seorang manajer di perusahaan bank daerah di Sumatera Selatan, sampai saya istirahat tidak bekerja. Ya, saya harus mengorbankan itu. Saya tidak apa-apa, lillahi ta'ala. Saya pikir silat adalah yang memberikan saya masuk. Kerjaan itu adalah silat. Saya waktu juara dunia 94, saya dimasukkan pekerjaan di Bank Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Salah satu bank BPD daerah Sumatera Selatan, Palembang. Bank di sana saya jadi, sekarang kedudukan saya manajer sekretariat dan protokol. Jadi saya seorang manajer pernah lepas karena saya berangkat selama kurang lebih 3 tahun 2005 bersama dengan Mas Roninya. Saya sampai 2018 saya pulang, saya bekerja lagi di Januari 2019. Saya kerja di Januari, saya baru masuk lagi 2019. Sehingga saya harus meninggalkan orang tua, meninggalkan anak istri. Itu suatu pengorbanan, bukan hanya sekedar seorang atlet saja. Seorang pelatih juga harus seperti kayak gitu. Ya, terus bagaimana dia bisa memberikan kompetensi? Saya bilang tadi, pelatih juga terus. Tujuan kita jadi pelatih harus belajar. Saya juga belajar dari Rahmat Darmawan, seorang pelatih sepak bola. Anda tahu sendiri. Kebetulan Rahmat Darmawan adalah kawan saya karena dia dulu pernah jadi pelatih CFC di Palembang. Saya kenal sekali dengan Rahmat Darmawan. Saya jadi sharing dengan dia, bagaimana Bang, karakter Abang 11 orang. Saya punya atlet kurang lebih 17 sampai 20, Bang. Itu beda-beda karakternya, Bang. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang diinin nangis, ada yang diinin makan hati. Maksudnya sering emosi di dalam, sering ngedumel di dalam, sering nanti meledaknya. Bagaimana? Nah, itu harus bagaimana pelatih bisa saya juga jadi kawan, kenal juga namanya manusia, berkawan dengan sesama pelatnasnya, tapi kawan yang baik, berkawan yang norma-norma agamanya harus kita jaga. Jadi itu salah satunya bagaimana kita bisa membentuk karakter seorang atlet menjadi juara. Bahkan saya bilang kita latihan untuk di Platnas itu sampai berdarah-darah, saya bilang. Tidak mudah nama seorang Iqbal itu menjadi seorang juara, tidak mudah, berdarah-darah. Darahnya masuk di sini bisa dihiasi darah hatinya. Bagaimana terkekang dengan latihan, bagaimana harus siap disiplin, ya. Yang dia harus bangun pagi, harus lari, dia harus jaga kondisi badannya, harus fit, harus menurunkan berat badan, harus menjaga berat badan, makannya disiplin.
Saya sebagai abang dan adik, saya selalu jaga memberikan kasih kepada dia. Saya harus beri adik saya, harus saya jaga, saya rawat. Saya juga dukung sebagai bapaknya, sebagai orang tua saya dukung. Wena, kau harus juara, nak. Kau juga sebagai apa? Kau harus juara. Abang nggak mau kau melihat kau sedih, nggak mau. Tapi kau sedih dalam latihan, dalam latihan kau nangis nggak apa-apa. Itu dia keras kau. Tapi kau harus gembira nanti pertandingan karena kau menang, bukan karena kau kalah, tapi karena kau menang. Dan kalau kita sebagai saudara semua pasti kalah, sebagai pelatih bisa mengayomi, bisa mengangkat lagi sebagai pelatih, mengangkat lagi sehingga dia akan bangkit lagi dan apa yang diciptakan performanya tercapai. Itu yang mungkin masukan saya, tambahan masukan saya sebagai mantan seorang atlet dan sekarang pelatih nasional. Mungkin nanti itu saja. Sukses untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Abbas Akbar, sangat membara ya. Alhamdulillah, mulai dari niat, belajar, latihan, uji coba, rendah hati, serta dosipan, jangan lupa untuk room chat di Zoom ini. Bisa dicek masing-masing, lalu diklik linknya. Habis itu baru presensi. Oke, lanjut ke sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Bagi para panelis mungkin bisa raise hand yang akan bertanya. Dan untuk yang umum atau biasa bisa ditanyakan di room chat. Saya persilahkan. Ya. Saudara moderator, saudari moderator. Iya. Tadi sesuai dengan kesempatannya untuk yang bertanya yang panelis dulu ya. Iya, silakan, benar. Mungkin yang panelis dulu. Mana yang bagi panelis yang mau bertanya dipersilahkan. Baik, kepada para panelis yang ingin bertanya, bisa raise hand atau dengan emoticon. Baik, telah terpilih panelis Shirley Anggara. Saya persilahkan untuk bertanya secara langsung, bisa di-unmute. Waktunya 2 menit. Saya persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Shirley Anggasa Putra. Dulu dari Tapak Suci Wonogiri, sekarang sudah pindah di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Nah, untuk Bang Abbas Akbar ya, mohon maaf sebelumnya mau tanya, Bang, setiap siswa atau murid kan punya karakter yang berbeda-beda. Nah, itu bagaimana cara pelatih untuk memahami setiap karakter para muridnya itu tersebut dan bagaimana cara memperlakukannya. Semisal kalau karakter murid itu keras, nah itu pelatih bagaimana cara mengatasinya biar murid itu bisa klop gitu sama kita. Nah, ya kurang lebih seperti itu ya, Mas Abbas Akbar. Mohon dijelaskan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Shirley Anggara. Untuk Bapak Abbas Akbar, silahkan untuk langsung menjawabnya. Saya persilakan. Oke, terima kasih. Mas Shirley dari Kalimantan Barat. Wah, bagus pertanyaannya. Nah, itu yang saya bilang karakter yang berbeda-beda. Ya, bagaimana kita
karakter yang berbeda-beda. Yang Mas Serli Angga, oh ya. Kalau pelatih saya contohnya pelatih kita, ada atlet kita yang keras, nah itu situ. Seorang pelatih harus masuk ke sana dulu. Ikuti yang kerasnya tadi gimana. Tapi seorang pelatih harus bisa mengatasi orang yang keras, atlet yang keras. Dia harus bisa mengalahkan atlet yang keras. Maksudnya di sini kalahkan. Kita seorang pelatih harus sebagai contoh, harus keras juga sama dia. Kau oke keras, tapi kau buktikan kau mampu. Jangan bisa cuma keras doang, tapi gara disiplinnya nggak bisa. Ya, gara disiplinnya nggak bisa. Saya nggak main-main, saya seorang pelatih. Kau boleh keras, kau bisa nggak fight-nya? Kau bisa nggak? Kita ikuti alur dia. Kita ikuti maunya dia apa, kerasnya, tapi buktikan juga kedisiplinan kamu. Keras itu tidak hanya sekedar keras, kita di keras ini harus bisa berprestasi. Contoh, kau keras tapi pas disuruh lari cuma waktunya cuma seberapa. Bagaimana mau bisa juara kalau keras tapi tidak mempunyai waktu yang baik, punya fisik yang baik. Kita berikan masukan. Selain keras juga boleh keras fisik bang, aku harus bisa bang. Tapi bagaimana latihannya? Latihannya juga keras enggak? Kita masukin, tapi caranya kita harus baik, harus masukin ke karakter dia bagaimana keras. Kita pelatih juga bisa kok keras. Saya juga harus bisa lembut sebagai pelatih. Makanya seorang pelatih itu bisa keras, bisa lembut, bisa di tengah-tengah. Kenapa? Agar kita bisa. Saya dulu sebagai pelatih, saya mau dulu atlet saya tune in nama saya dulu. Iqbal keras, tapi Iqbal sehingga apa yang kita mauin pasti atlet pasti mau karena dia senang sama kita. Nah, kamu harus bagaimana atlet yang keras itu bisa menyenangi kamu sebagai pelatih. Kamu berikan masukan-masukan. Oh kayak gini, sini. Kamu bisa berikan materi-materi yang dia senangi. Dia senangi, kita ikutin dulu, senangi. Sehingga dia, wah bagus pelatih aku nih, kayaknya apa yang diingin ke saya, pelatih nyiapin nih. Sehingga dia tertarik dengan kita. Seperti itu. Tapi tertarik dengan kita, dia harus ngejalanin. Jangan hanya sekedar dia tertarik doang, tapi dia nggak jalanin disiplinnya. Kita contohin pertama-tama, kita juga keras, contohin. Aku keras juga, sebagai pelatih saya juga bisa keras. Seperti kayak gitu. Apa kerasnya? Disiplin. Saya terapin disiplin. Saya duluan datang. Saya mencontohkan anak saya, harus disiplin, tapi saya dulu dan datang. Siapa yang bisa disiplin duluan datang, kamu juga harus duluan datang. Keras seperti itu yang baik. Saya nggak mau kalah bang, bagaimana usaha nggak mau kalah? Bang, ternyata saya udah berusaha tapi saya kalah. Ya yang penting kan usaha kamu menuju menang itu ada. Jangan mau saya keras tapi pas menuju menangnya lembek-lembek. Ah ya sudah bang, ini aja bang. Coba dulu. Selalu mencoba, saya bilang tadi. Dicoba. Jangan pantang menyerah. Jadi kalau orang yang keras tapi pantang menyerah, saya rasa itu bukan keras. Konyol itu namanya. Makanya saya bilang berharap karakter yang keras atau berbeda-beda, kita selusuri masuk dulu ke atlet itu. Oh ini yang keras kayak gini. Kita ikut keras. Yang lembut kayak gini. Tapi kita punya tatanan, punya aturan. Ya, karena apa? Kita harus menjaga performa, kita harus menjaga kondisi atlet itu. Saya juga senang kalau atlet yang punya karakter. Jangan keras itu kamu larang, jangan. Tapi kerasnya itu kamu arahkan kerasnya, sehingga dapat yang kita mauin, dia yang mauin gimana, kita mauin dapat, sehingga terarah dia kerasnya. Seperti itu. Jangan kita diamin, lo keras lah, terserahlah kamu. Jangan seperti orang. Berarti pelatihnya yang menyerah. Dengan atlet yang keras. Justru dengan keras itu kita bisa membimbing dia, oh kayak gini, yuk gak apa-apa, ayo keras latihannya, larinya keras, kamu bisa keras sampai berapa, ayo 10, naik lagi 15, naik lagi 20, kita keras seperti itu. Jadi terarah latihan kerasnya. Ya, dia bilang, saya nggak mau bang kayak gini, ya nggak apa-apa. Sekarang mau kamu gimana? Itu, ayo kita buktikan. Kalau itu kamu mau buktikan, ayo mau. Saya bilang, bang kalau bang latihannya kalau bilang, misalnya saya jam 11 saja bang, nanti saya ganti yang jam 11. Ayo saya buktikan kamu jam 11. Buktikan latihan jam 11, bisa nggak? Ternyata datang jam 11 latihan siang-siang. Bagus, itu baru bagus. Gentleman namanya. Kita ikutin arah dia. Tapi tidak bang, setiap hari jam 11 nggak bisa ngikutin kamu terus. Tetap harus ikut aturan di platnas. Seperti kayak gitu. Itu mungkin jawaban saya kepada Serli ya. Bagaimana kita harus menyusuri. Intinya kita harus mengikuti atletnya, kasih wawasan, kasih arahan,
tetap pada posisinya untuk performa dia. Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Bang. Terima kasih Pak Abbas Akbar. Kemudian ada pertanyaan dari Taufan Runtuk, panelis. Saya persilahkan. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Roni Saifullah, yang saya hormati Bapak Abbas serta Mas Iqbal selaku pemateri dan pemotivasi buat kami para atlet dan para pelatih. Ya baik, pertanyaan ini saya perkenalkan nama saya Taufan Runtuk dari Pimda 249 Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Baik, pertanyaan ini saya tunjukkan kepada Bapak Abbas. Berbicara masalah prestasi, Kang, bagaimana caranya kita meningkatkan prestasi biar sama seperti Kang Abbas dan Mas Iqbal? Nah, pertanyaan saya, materi yang kita kasih dari pelatih sama, tapi yang ditangkap oleh para siswa berbeda pada saat latihan. Bagaimana caranya kita sebagai pelatih bisa menyamakan latihan itu, persepsi itu, Mas? Terus yang pertanyaan kedua, kami dari Papua Barat sangat sulit mengikuti event-event besar di luar sana dikarenakan masalah transportasi dan budget, Kang. Sedangkan kami sangat antusias meningkatkan prestasi hingga tingkat nasional, Kang. Pertanyaannya ialah metode apa yang harus kami lakukan sehingga kami bisa menggapai prestasi itu. Mungkin itu saja kepada Bapak Abbas. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Mas Taufan Runtuk. Pertanyaan lagi-lagi kepada Bapak Abbas Akbar. Saya persilahkan untuk menjawabnya. Oke, bagus Mas Taufan, terima kasih dari Papua. Wah, jauh nih. Saya juga ada ponakan saya di Papua tuh, di kota Sorong kalau nggak salah. Ya, jadi gini, itu materi yang kita kasih agar sama. Nah, berarti sekarang yang pertama pertanyaannya materi, Bang, agar sama Bang dengan atlet-atletnya yang menerimanya. Berarti gini, materi itu harus dipraktekkan, harus disosialisasikan benar-benar. Jadi atletnya baik yang di atas maupun yang di bawah, kan kita ada ranting-ranting, ada cabang-cabang. Ya, posisinya sama, jangan rubah-rubah. Jangan berubah-berubah gitu loh. Jadi sosialisasi adalah kita kumpulkan pelatih-pelatih yang lain, kita kerja sama sosialisasinya, misalnya teknik bantingan. Teknik bantingan lu kayak gini loh dasarnya, semuanya harus sama. Jadi jangan dasarnya kayak gini, pas ke bawahnya beda. Nah, boleh kita berbeda, tapi tujuannya sama satu. Nah, intinya misalnya contoh, kita harus tahu juga pelatih juga harus pintar mengatur atau menyimpulkan misalnya bantingan, apa yang disebutkan bantingan, apa saja yang diukur oleh bantingan, apa saja yang harus dipersiapkan latihan untuk bantingan. Ya, bantingan lewat tangkapan, berarti apa yang disiapkan? Kecepatan tangan, nangkap tangan, kecepatan tangan. Terus apa lagi yang dibantu? Kecepatan pinggang untuk mengangkat power. Apalagi dengkul, lutut, apalagi tumit, harus latihan tumit. Sehingga bagaimana kita latihan harus sama yang diajarkan di atas nanti di perguruan pelatih-pelatih, turun ke bawah ke ranting-ranting sama. Jangan beda-beda, yang satu cuma belajar di dengkul doang, yang satunya yang ngajarin pinggangnya doang, yang satunya cuma belajar tangannya doang. Nggak nyambung nantinya. Akhirnya beda-beda di sana. Beda-beda. Nah, di sini yang harus satu konsep. Harus pelatih itu pintar menyeluruh diambilnya. Jangan satu-satu. Hati-hati di situ. Masalah materi, ya, masalah materi. Terus juga kita juga menyimpulkan suatu materi, harus kita tangkap dulu seorang pelatih, harus benar-benar sampai habis. Jangan setengah-setengah. Kebanyakan pelatih-pelatih sekarang, ya, saya bukan menginikan pelatih-pelatih tidak, tapi saya melihat mengkoreksi, karena saya juga ada di pelatnas, saya mengkoreksi. Semua orang bisa latihan guntingan, semuanya orang udah bisa semua latihan guntingan. Tapi, ada tapinya. Ada yang guntingan asal sekedar praktis saja. Mau yang penting nilainya dapat. Yang penting dapat, Bang. Tapi dia nggak tahu dasarnya guntingan itu apa. Bagaimana maintenance-nya, bagaimana menjaganya, bagaimana memupuk mentalnya biar dapat. Bagaimana tempat gunanya kapan, dipakainya kapan. Bagaimana dengan lawan apa yang dipakainya.
Itu juga harus pelatih harus tahu. Itulah tugas pelatih, memberikan masukan-masukan kepada atletnya. Jangan setengah-setengah. Itu yang jawaban saya yang pertama. Yang kedua, apa ya lupa saya lupa yang kedua. Masalah prestasi tidak bisa sama dengan yang lain, Bang. Jam terbangnya kurang, Bang. Misalnya pertandingan kurang. Nah, jam terbangnya kurang. Itu klasik, semuanya rata-rata kayak gitu. Kecuali di Jawa, banyak kalau di Jawa. Di Jawa permasalahan udah banyak. Rata-rata di Pulau Jawa itu sudah 1 tahun itu bisa sampai 5-10 kali pertandingan. Kalau nggak dapat yang prestasi, pasti permasalahan. Apa yang kita khususnya? Kita pikir lagi, seorang pelatih harus bekerja keras. Ya, kalaupun kita mau buat yang besar nggak bisa, Bang, nggak bisa. Kita buat. Seorang pelatih harus kita buat kejuaraan-kejuaraan kecil. Kita buat terus kejuaraan kecil. Jadi kita kumpulkan ranting-ranting kejuaraan kecil per 3 bulan, per 6 bulan. Jadi 1 tahun kalau nggak ada yang nasional, kita aja sendiri. Sambil kita melihat kecakapan atlet-atlet yang kita asah. Jangan latihan terus, kejuaraan yang nggak ada. Kita buat kejuaraan intern kita sendiri. Kita buat antar cabang sendiri, seperti itu. Kita buat sendiri. Kita buat kerjasama. Yang mau kerjasama mana? Yuk kita modal sama-sama. Kita buat kejuaraan. Itu aja sebagai masukan atau cara bagaimana nggak selalu ketinggalan. Karena kalau kita diam nunggu pertandingan, nggak akan bisa selesai kayak gitu loh. Itu aja mungkin jawaban saya. Ya, kita harus punya cara bagaimana bisa menutupi yang kayak gitu. Karena atlet kita harus uji coba, harus diuji. Biar kita bisa kekurangannya ini, kekurangan ini kita tambah kekurangannya. Oke, itu saja yang maksud saya di sini. Kalau tidak ada yang ini, kita buat sendiri. Atau kita buat. Terus apa lagi? Kalaupun terakhir nggak bisa, siapa yang punya modal berangkat, kita berangkatkan pertandingan. Kita berangkat, tentunya nggak banyak-banyak, mungkin 1-2 orang berangkat. Biar di jam terbangnya ada. Yang kita lihat dia yang bisa, kita lihat kayaknya ada menonjol, dia kita berangkatkan 2 atau 3 orang aja. Dananya sama-sama kita cari. Itu aja jawaban saya. Terima kasih, Mas Taufan. Terima kasih kepada Bapak Abbas Akbar yang lagi-lagi menjawab pertanyaan. Kepada Mas Taufan, alhamdulillah sudah terjawab ya Mas, jauh-jauh dari Papua. Kemudian ada pertanyaan dari biasa non-panelis yang ada di kolom chat. Saya akan membacakan, mungkin ini enggak semuanya terjawab yang non-panelis. Jadi saya simpulkan kepada Mas Iqbal gantian. Gimana caranya buat tetap semangat motivasinya dalam berlatih itu, padahal kan juga pernah patah tulang. Dan itu tuh bukan suatu hal yang ringan gitu loh. Patah tulang adalah suatu hal yang fatal dan Mas tetap bisa bangkit, Mas tetap semangat. Itu kayak gimana sih Mas caranya? Mungkin bisa kasih tips atau motivasi buat kita semua. Saya persilahkan. Oke. Untuk yang ini yang pertama pastinya dari hatinya dulu. Dari hatinya dulu, dari niatnya dulu, dari keinginannya dulu, masih mau nggak berlatih lagi, atau masih semangat nggak, atau masih kapok nggak main silat. Waktu saya patah, jujur yang saya rasain malah, aku patah tulang nih, masa udah cedera kayak gini, saya belum dapat apa-apa sih. Waktu itu saya mikirnya gitu, masa prestasi saya belum bisa kayak Bang Abbas atau belum bisa kayak yang lainnya sih, padahal saya udah patah tulang. Oke, kalau kayak gini setelah patah, saya buletin tekad saya, mau keadaan gimana pun, mau saya patah lagi atau apa, saya harus mencapai tujuan saya. Saya harus bisa jadi juara. Nah, walaupun saya patah, nggak masalah, itu resiko yang harus saya terima. Dan dari awal,
saya ngomong ke orang tua saya juga, biasanya kan kalau yang kayak gini-gini untuk anak seumuran saya waktu itu, umur 18, 19, kan yang khawatir bukan dirinya sendiri ya, yang lebih khawatir biasanya ibu atau orang tua gitu kan. Nah, ibu saya ngomong, loh udah patah tuh, udah sampai patah tuh, gimana masih mau main silat lagi gitu. Nah, dan saya waktu itu bilang, ya nggak apa-apa, kan resikonya udah Iqbal pilih ini udah pilihan yang saya pilih gitu. Apapun resikonya harus Iqbal tanggung, asalkan Iqbal sukses nanti. Saya cuma bilang sama mama, pokoknya mama doain aja Iqbal biar Iqbal sukses, mama nggak usah khawatir, Iqbal patah tulang ini pasti bisa sembuh. Dan itu mungkin untuk pertama kalinya ibu saya kaget kalau saya patah gitu kan. Sisa-sisanya ke depan-depannya ya orang tua saya udah biasa aja. Kenapa lagi kakinya kekilir? Ya. Kenapa lagi ankle-nya bengkak? Ya udah biasa, karena sayanya sendiri kasih pemahaman ke mereka, dan saya udah komitmen apapun yang saya pilih itu jadi tanggung jawab saya gitu, karena saya laki-laki gitu. Baik, super sekali Mas, punya semangat yang tinggi dan pantang menyerah walau kakinya sampai pernah patah kayak gitu ya Mas. Yeah. Oke. Tadi Bang Abbas katanya punya tips untuk melatih dan gimana caranya menjadi pelatih ya Bang? Mungkin bisa ditunjukin praktek Bang, yang tips untuk melatih dan jadi pelatih kepada Mas Akbar, saya persilahkan. Kalau misalnya menjadi pelatih itu intinya kita juga bisa menyelami semuanya, ya, bisa menyelami semua. Kalau pelatih juga tidak hanya sekedar bisa mengomong, tapi mempraktekkan juga bisa. Itu yang terbaik. Saya bilang yang pelatih yang bagus adalah pelatih yang bisa praktek, bisa menyampaikan juga. Jadi atletnya itu masuk, mengerti kepada dia, dia mengerti. Caranya tergantung karakter atletnya. Bisa dari santai-santai, bisa dari latihan. Saya bilang di dalam latihan saya bisa berdiskusi juga. Kayak gini Bang. Iqbal harus mainnya kayak gini. Nah, jadi dia bisa seperti itu. Ya, jadi seorang pelatih itu dia harus menemui teknik caranya, tidak hanya teknik prakteknya saja, tapi atletnya masuk tuh bisa kita contohkan. Kayak seperti guntingan, ya, guntingan dia bisa mempraktekkan guntingan bagaimana, praktekkan guntingan yang baik, pegangan dari awalnya sampai terakhirnya bagaimana. Jadi dia bisa mempraktekkan. Jadi saya bisa mencontohkan kepada atlet saya, ini loh guntingan yang baik, ini loh bantingan yang baik. Masalah dia penalarannya masuknya, tadi seperti masuknya itu tergantung dari atletnya menangkapnya. Tapi kalau dia melihat terus, dia melihat, pelatih saya melihat ada contohnya nih, pasti atlet itu tidak jauh-jauh dari kita. Caranya tidak akan jauh-jauh dari kita. Tinggal efektivitasnya. Atlet itu enjoy di mana? Saya tinggal, kalau Iqbal itu udah punya bandingan, tapi saya bagusin lagi, Bal, biar kita main 3 ronde, Bal. Kalau kita main 3 ronde, biar kita nggak terlalu capek, nanti tenaga kita tidak itu, kita harus pakai tenaga lawan. Jadi bandingan jangan kita tahan terus, lepas. Jadi kita tahan, punggungnya nunduk, jangan di atas, tegas. Jadi dia ngikutin ritme kita, sehingga dia tidak capek, sehingga dia tetap menjaga fisik dia bagus, jaga tidak terlalu berat ngangkat di orang seperti itu. Itu contoh seperti itu. Dan misalnya guntingan juga, bagaimana cara belajar guntingan. Jadi jangan langsung main pokoknya guntingan tuh kayak gini, tapi bagaimana step-step dasarnya harus dikasih tahu seorang pelatih. Ya, step-step dasarnya. Jadi kalau misalnya dia seorang pelatih guntingan, dia harus dikasih tahu guntingan itu bagaimana. Jadi kalau guntingan, berarti guntingan kita gunting ke sana, berarti kita harus jaga jarak sana. Berarti bagaimana melampaui ke orang ke sananya, kita harus bersiap. Ya, ke ininya, ke lawannya. Bagaimana kita bisa menerapkan ke sana. Jangan langsung guntingan, tapi cara dasarnya melompat ke sininya harus juga bisa mempelajarinya seperti itu. Jadi seorang atlet, seorang pelatih bisa memberikan masukan, bisa memberikan kayak gini loh. Latihan dasarnya seperti ini. Lompat seperti ini.
Latihan dasarnya seperti ini. Yang kedua, seorang pelatih bisa belajar bagaimana masuk guntingannya. Misalnya ini latihan guntingan contohnya. Latihan guntingan bagaimana? Berarti seorang pelatih harus buka, badannya harus buka kakinya, lebar buka. Biar dia buka. Biar dia bisa buka. Ya, dia bisa. Terus seorang pelatih juga harus bisa praktekannya. Dia praktekannya harus bisa. Jadi kalau digunting berarti dia lompat ke sini. Dia lompat ke sini. Dia lompat ke sini. Ya. Jadi dia lompat, dia tidak pegangan. Dia tidak pegangan karena ada pelanggaran. Berarti dia lompat. Berarti langsung dia terbang. Berarti kan yang tadi latihan lompat ini kita praktekkan lompatnya dengan gunting-guntingan buka. Ya, buka. Nah, seperti kayak gitu. Ya, seorang pelatih seperti itu. Itu gantingan depan. Gantingan depan. Dia harus bisa mempraktekannya. Sekarang ganti guntingan yang di depan. Guntingan tadi guntingan lompat, sekarang guntingan yang di bawah. Bagaimana dia bisa gunting di bawah? Seorang pelatih tetap lompatan ke sana. Tapi tekniknya, lagi-lagi ada tekniknya. Dari depan, berarti masuk kakinya ke sini. Masuk ke sini kakinya. Bagaimana masuk ke sini? Ini ke sini, ini ke sini. Ini ngambil lututnya, biar lututnya ambil. Itu guntingannya. Jadi masuk, ya dengan posisi kayak gini, tarik tangan sini. Nah, kayak gitu. Seorang pelatih harus bisa mencontohkannya seperti itu. Ya, oke. Jadi dasarnya seorang pelatih harus bisa mencontohkan teknik-teknik apa yang dia bisa contohkan. Ya, juga sistemnya. Bagaimana bisa menginfokan kepada atletnya sehingga atletnya bisa menerimanya dengan senang hati. Dan satu lagi, atlet itu harus aman, tidak mudah cedera. Berarti motoriknya semuanya harus dipersiapkan. Jadi atlet pelatih itu tidak sontoloyo, tidak jadinya merusak otot-otot atlet kita, memaksakan istilahnya. Tapi dia tahu bagaimana mempraktekannya yang baik dan benar dan tidak cedera. Mungkin itu aja yang bisa saya informasikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Abbas. Udah dipraktekin secara langsung, bahkan sampai ngos-ngosan seperti itu. Selanjutnya akan kami buka sesi pertanyaan lagi kepada para panelis. Mungkin bisa raise hand yang ingin bertanya. Baik, telah terpilih 2 nama. Yang pertama adalah Muhlisin. Kepada Mas Muhlisin, saya persilahkan untuk bertanya, waktunya 2 menit. Silahkan, Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada pemateri, Bang Abbas Akbar sama Kak Iqbal Chandra. Di sini saya mau bertanya, yang pertama adalah bagaimana cara mengidentifikasi bakat anak dalam silat, kemudian teknik favorit anak tersebut, dan juga bagaimana cara mengembangkan teknik favorit atau teknik andalan atlet tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua, setiap atlet atau olahragawan itu seringkali dikenal ada yang namanya usia emas atau usia produktif ketika untuk menjadi seorang atlet. Nah, akan tetapi hal ini pernah saya dengar di dalam satu seminar bahwa di pelatnas itu rekor yang tertinggi itu kalau tidak salah ada Mas Roni Saifullah, bisa berada di pelatnas selama 13 tahun kalau tidak salah. Nah, itu apakah usia emas itu merupakan hanya sekedar usia saja atau benar-benar bisa dilampaui dengan cara latihan terus-menerus? Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah ketika kita menjadi official, terkadang kita ikut merasa deg-degan atau grogi
terutama ketika partai tersebut sudah memasuki partai final atau partai yang krusial, ketemu dengan lawan-lawan yang bagus. Nah, mohon tips dan triksnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus dari Mas Muhlisin. Mungkin Bang Abbas bisa langsung menjawab pertanyaan lagi kepada Abang tentang tadi apa golden age-nya. Oke, ada tiga nih dari Pak Mukhlisin. Bagus banget. Bagaimana identifikasi teknik favoritnya, usia produktif atau golden age, ya golden age. Terus official, bagaimana sikap official untuk partai-partai yang krusial, mungkin di babak final ya, biasalah. Wah, yang pertama identifikasi, oke. Favorit, teknik favorit. Maybe kalau kita lihat teknik favorit, kalau di usia emas, di usia usia dini, kita mesti bisa kita membentuknya. Di usia dini, junior itu mesti bisa kita bentuknya. Besar sekali kemungkinan itu besar. Ya, bagaimana Bang identifikasi atlet yang junior? Ya kita selalu lihat bakatnya. Kamu juga sebagai pelatih kasih arahan. Liatin video ini yang tukang banting, tukang guntingnya, biar atletnya mau ke sana. Ya, tapi jangan kasih yang jelimet. Jangan kasih yang susah, yang enteng kasih dia, biar dia juga jadi semangat. Kalau yang berat-berat tuh dilihatin, tapi ya kayak gini ya, kayak gini. Tapi cara belajarnya, pola-pola dasarnya kamu belum kasih tahu, teknik-tekniknya kamu nggak kasih tahu. Terus cara melatih mental dia tuh berani mencoba kamu nggak kasih tahu. Terakhir, kapan kamu evaluasi ke dia? Kasih kesempatan dia. Kamu udah belajar teknik ini ya? Ambil ya pakai teknik ini ya, pakai ya. Gunain ya, coba ya. Itu harus sering kamu kamu apin dia. Dan apa motivasi kamu sebagai pelatih? Oh bisa, kamu kasih yang lawannya tuh cetek-cetek dulu. Uji coba tuh lawannya cetek-cetek, jangan yang susah dulu. Biar dia diangkat, biar dia termotivasi. Yang cetek dulu, suruh dia gue, ini kayaknya bisa digunting. Kau gunting ya, padahal kita kasih lawannya yang biasa-biasa dulu. Biar apa? Moral dia terangkat. Bang, bisa bang, aku bisa bang. Bisa bang, aku banting dia bang. Nah setelah kamu udah dia bisa banting, kamu motivasi bener. Gue udah bisa, kalau bisa lo mampu. Kita puji dia. Puji dengan apa? Tambah beban latihannya. Biar tambah greget dia. Biar tambah gregetnya. Kayak gitu. Ya, terus tadi favoritnya apa? Kau jejelin terus, wah kau tuh bang, kau tuh kita juluki, pintar-pintar pelatih, kita juluki, kita ikoni dia, boy, si bantingan, si guntingan, dia jadi yang terangkat ya bos. Itulah salah satu karakter motivasi kita kepada atlet kita. Ada caranya seorang pelatih, bukan bisa ngata-ngatain baik, goblok lo, bego lo, jangan, nggak model lagi yang kayak gitu, model ngangkat sekarang, bagaimana? Tapi tetap seorang pelatih, kalau muridnya nggak benar, kalau muridnya melanggar aturan latihan, hukum dia. Tetap kita harus punya keras. Itu adalah kedisiplinan. Ya. Yang kedua, produktivitas. Biasanya dulu memang di Golden Age itu 28 tahun. Kayak Iqbal tadi 95, 28. Itu Golden Age itu tuh. Ya, Bang, bisa nggak Bang yang lain? Bisa kok. Roni bisa, saya bisa. Saya 32 tahun bisa, masih bisa dapat juara. Bisa. Tapi apa? Apa konsekuensinya? Pertama, kalau udah lebih dari atas itu, fokus latihannya harus ditambah. Ya, fokus latihannya ditambah. Waktu latihannya ditambah. Saya dulu juara SEA Games berapa kali? Saya mikir, saya mau ikut juara SEA Games lagi, berarti saya harus tambah lagi. Karena apa? Saya juara ini udah banyak yang rekam saya, video saya itu udah banyak yang rekamin. Udah banyak video saya di mana-mana, orang udah ngerekam, si Abbas jagonya ini, jago. Jadi orang baca saya nggak bisa baca dia. Orang baca saya, si Abbas mainnya kayak gini.
Sama kayak si Iqbal. Iqbal juara Asian Games. Dia udah dibaca sama lawan sekarang. Iqbal udah pasti kayak gini. Makanya Iqbal juga harus punya modifikasi. Harus ningkatin lagi teknik-teknik dia. Harus ditambah lagi teknik fisiknya harus ditambah. Teknik silatnya harus ditambah. Teknik poin mentalnya ditambah. Bantingannya ditambah. Juga mental perjuangannya. Berjuangnya pantang menyerah. Ditambah lagi. Sehingga kita mempunyai mental 10 menit di pertandingan itu aman. Sampai diangkat bendera aman. Seperti kayak gitu. Ya terus, ofisial Bang, krusial. Kenapa Bang? Nah, kita sebagai pelatih, kalau kita bagaimana ofisial mengatasi krusial adalah satu. Jangan melupakan konsentrasi. Justru kita menenangkan atlet-atlet kita pada zaman krusial itu. Pertama, teknik. Taktik. Di krusial itu harus kita jaga mental atlet, harus kita jaga di final itu harus kita angkat atlet kita. Kamu bisa, kamu udah bagus. Jangan kamu, wah kamu bodohnya kayak gini, kamu jangan kelemahannya. Jangan kita angkat kelemahannya, tapi kita tutup kelemahannya dengan teknik ini. Karena strateginya ada di pelatih. Menutup kelemahan atletnya adalah strategi dari pelatih. Misalnya, kau kelemahan atlet kita ini, kau jangan pakai ini, kau harus pakai ini. Jaga dari situ. Ayo, kemampuan kamu ada yang di sini. Ayo, kamu punya. Buktinya kamu menang kayak gini. Kamu sampai final ini pakai. Jadi kita angkat mentalitas. Ya, official harus mentalitas. Memang manusia biasa, pelatih juga manusia biasa. Kadang-kadang kita juga agak gimana ya finalnya beratnya sama kita rasakan dengan atlet kita, tapi kita bisa mengendalikannya dengan mentalitas. Kita tutupi dengan strategi kita. Jadi berpikir, jangan atlet doang berpikir, pelatih juga harus berpikir. Ya, untuk bagaimana mencari krusial tadi pertandingan krusial di babak ketiga, woi mainnya kayak gini, jaga poinmu, jaga 20 detik terakhir, mainnya harus kayak gini, harus konsisten, harus siap di 20 detik terakhir kalau kita udah menang kayak gitu, terus dijaga karena yang tahu menang poin juga pelatih. Ya, itu saja jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Abbas lagi-lagi memuaskan kita semua dengan jawaban-jawaban yang super sekali Bang. Habis ini kita masih ada sesi pertanyaan dari panelis, yaitu Muhammad Faiz. Saya persilahkan waktunya 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator, yang terhormat Bapak Abbas Akbar, yang terhormat Bapak Roni Saifullah, yang saya banggakan dan saya cintai, Mas Iqbal Chandra. Yang pertama, pertanyaan saya, pertanyaan nama saya Muhammad Faisal Paldi, ini memiliki masalah klasik yang terus-menerus terulang. Masalah ini seperti atlet itu sudah memasuki pembinaan di kabupaten, tapi tidak mengikuti ke jenjang selanjutnya, ke tingkat provinsi maupun nasional. Dan itu secara terus-menerus. Dan apa tips dari Pak Abbas Akbar dalam menanggapi masalah tersebut? Sedangkan atlet itu sudah masuk di kabupaten itu tidak bisa naik ke jenjang berikutnya. Dan itu mengakibatkan atlet itu drop atau turun atau frustasi dalam untuk menggapai cita-citanya. Itu masalah klasik dari Kabupaten Karawang. Yang kedua, berikan contoh metode yang terbaik atau bisa diberi contoh metode yang terbaik untuk seperti tendangan, melatih kecepatan tendangan, bantingan, atau mungkin ketahanan daya tubuh untuk atlet remaja. Terima kasih kepada moderator. Baik, terima kasih pertanyaan dari Muhammad Faiz. Pertanyaan kembali untuk Bang Abbas Akbar. Semoga tidak salah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tiada hentinya ini ya Bang. Baik, langsung saja Bang. Bisa dijawab. Terima kasih Saudara Faiz. Bagus pertanyaannya. Ini kan kita jadi belajar. Kawan-kawan juga semua mendengarkan dengan pertanyaan kayak gini kan. Saya juga Mas, saya juga di Sumatera nih, di Palembang kan. Ya masalah itu masalah klasik ya, tidak hanya
adalah beberapa yang apalagi saya juga dengar di Jawa Barat juga saya dengar seperti kayak gitu juga ada. Memang ada di kabupaten udah di poprovnya juara tapi nggak dikirim, banyak juga. Saya sudah dengar waktu saya jadi atlet juga saya pernah dengar itu. Tapi sekarang bagaimana mengatasinya kan? Bagaimana solusinya kita? Bagaimana kita cari solusinya? Nah, saya punya pendapat saya ini. Solusinya adalah Mas tidak boleh kita menyerah, Mas. Kalau kita menyerah, kalau atlet kita menyerah, atlet kita, bahkan atlet kita juga menyerah, akhirnya kejadian yang nggak benar itu akan terus-terusan kayak gitu, Mas. Ya, kita jatuh, bangun lagi, Mas. Nggak usah takut. Ya jatuh bangun klasik itu, kalau kita terus-terusin ya itu klasik lah. Ya klasik memang. Tapi kalau kita jadi mundur, siapa lagi yang mau memperjuangkan pencaksilat? Terutama kita yang memperjuangkan atlet kita yang berprestasi kalau nggak kita. Itu pertama. Jadi usulan saya gimana? Kenapa, Mas? Kita ikutin perkuat di pengurusan IPSI-nya, Mas. Kita perkuat pengurus IPSI-nya di dalam dengan catatan kita bisa masuk ke situ. Kita memberikan suatu dorongan kepada pengurus itu kita masuk ke situ. Buktikan baru mungkin Mas dari Tapak Suci bisa masuk ke situ dulu. Jadi kita bisa di perhitungan orang ada suaranya kita kayak gitu. Jadi juga orang menghargai kita. Ditunggunya kita nih, Mas. Nggak akan diganti-ganti kayak gitu aja. Nah, itu salah satu cara kita ya. Yang kedua, ya kita buat surat dari perguruan, Mas. Kita buat surat juga selalu kita buat perguruan, tapi kadang-kadang perguruan itu tidak menembuskan. Nah, kita pakai intelijensi surat menyurat. Kalau kita nggak benar, kita tembuskan ke PBIPSI, kita tembuskan ke IPSI-nya Bandung, kita tembuskan, Mas. Jadi ada tembusan bahwa ada kejadian juara poprov tidak di pertandingan itu karena itu misalnya. Itu salah satu cara. Kita kan pakai cara strateginya seperti kayak gitu. Jadi orang tahu, minimal orang tahu, oh ini bukan juara, ini pantesan ini nggak juara nih karena bukan juaranya. Nah, itu salah satu cara ya. Terus masalah metode latihan. Ya latihan banyak, metodenya banyak, Mas. Tapi kita yang standar-standar saja. Latihan tendangan, kecepatan tendangan, berarti latihan dasar kecepatannya harus bagus. Latihan kecepatannya itu banyak. Latihan apa? Sprintnya, latihan dasar sprint, latihan kecepatan bergeraknya, agilitasnya, anaerobiknya bergeraknya bagus, anaerobiknya harus bagus, kecepatan dasar-dasarnya harus bagus di fisiknya. Lalu masalah kecepatan bantingan, berarti ada reaksi. Kalau bantingan ada reaksinya, Mas. Kalau tendangan reaksi membalas, reaksi menyerang, ada reaksinya. Jadi nggak sembarangan kita latihan tendangan kayak gini. Berarti kalau kita biar cepat pakai apa? Ada pakai beban, pakai karet latihannya. Kita pakai metode, cara-cara seperti itu. Atau ngangkatnya lebih tinggi, nanti masuknya lebih pakai kursi, ngangkat lebih ke kursi tinggi, ngangkatnya turunnya ke bawah, tendangannya tetap kena di ulu hati seperti itu, kayak perut di ulu hati. Jadi kita pakai metode latihan, cara pakai alat, kecepatan reaksi. Kalau bantingan, reaksi bantingan tangkapannya harus ada reaksinya. Latihan pakai apa, Bang? Disentuh, angkat, disentuh, naik. Jadi seperti kayak gitu. Contoh, misalnya ini sebetulnya udah zaman saya praktekkan dulu. Praktek dulu, latihan yang kayak reaksi misalnya. Sentuh. Jadi dia menyentuh saja gitu, sentuh. Ya, di belakang, Mas. Tadinya di depan, pertama di depan. Lama-lama naik, metodenya naik terus. Sentuh. Nah, di depan, naik. Nah, sentuh terus. Sentuh. Nah, terus dari apa terus. Nah, terus sini. Nah, gitu. Nah, terus. Nah, lama-lama kita putar metodenya naik level lagi. Sentuh. Hop. Nah, kayak gitu. Hop. Nah, gitu. Kalau disentuh, dia bergerak. Jadi ada latihan reaksi. Ada latihan reaksinya. Jadi tidak latihan ada tahapannya, tetap ada tahapannya. Naik tendangan, latihan bantingan, nanti tangkapan. Ini cuma latihan tangkapannya dulu. Nanti ada latihan pinggangnya, latihan kuda-kudanya. Satu demi satu ada reaksinya. Terus ada latihan feelingnya. Kayak tadi kan jadi kayak latihan feeling, Pak Faiz. Ada latihan feelingnya jadi dapat semuanya dapat. Nah, itulah jawaban saya. Ya, ini secara virtual doang. Nanti kalau kurang kita bisa resensi yang lainnya lagi. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Abbas.
Kemudian saya akan membaca pertanyaan dari non-panelis untuk Mas Iqbal Chandra. Dan siapa kan dari Kalimantan, jadi kayak masih susah terjangkau kayak gitu loh Mas. Itu tuh gimana kok bisa masuk ke pelatnas tuh tahapan-tahapan apa aja kayak gitu yang harus dilewati Mas Iqbal. Makasih Mas, silahkan. Sebenarnya masuk ke pelatnas itu setahu saya itu bisa lewat berbagai jalur. Yang pertama, kalian harus juara kejurnas. Kalau nggak kalian kejurnas, tapi ini kejurnas yang diadain oleh IPSI ya, misal kejurnas IPSI atau yang diadain langsung oleh IPSI. Yang kedua, kalian harus juara POMNAS. Kalau nggak juara kejurnas, kalian harus juara Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Yang ketiga, lewat PON. Setahu saya sih itu. Kalau nggak PON, kalian juara kejurnas, atau nggak kalian juara POMNAS. Untuk saya sendiri, emang saya dari Kalimantan Timur kan, seperti yang kita ketahui semua, kayaknya untuk di luar wilayah Jawa agak susah gitu kan. Nah, saya masuknya ya dari 3 jalur itu. Yang pertama, karena saya pengen betul masuk pelatnas, jadi saya juara semuanya tuh. Saya juara POMNAS, saya juara, terus PON saya dapat perak, terus kejurnasnya saya udah kejurnas PPLPC 2 kali juara, terus POMNAS saya juara, banyaklah macamnya untuk masuk pelatnas. Intinya kalian harus juara di tingkat nasional. Dengan catatan itu yang memang IPSI yang ngadain gitu. Kayak contoh kemarin saya punya teman waktu pelatnas 2019, itu dia juara Pejati POPNAS. Pas dia juara, kebetulan pelatih ngelihat dia bagus, dipanggil, masuklah pelatnas. Saya juga punya teman yang juara Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Kebetulan mungkin pelatih lihat dia bagus, dipanggil seleksi dan dia bisa menggantikan atlet sebelumnya yang udah lama gitu. Pokoknya kalau kalian pengen masuk pelatnas, tipsnya harus juara nasional. Minimal kalian harus juara nasional. Itu aja sih. Oke, makasih Mas Iqbal. Terus ini ada yang nanya lagi nih Mas. Kan Mas Iqbal sama Mbak Sarah itu dari 2 perguruan silat yang berbeda ya Mas. Nah, itu gimana sih cara nyatuinnya dalam satu rumah gitu loh Mas? Kan pasti adalah cekcok antar 2 perguruan silat yang beda kayak gitu. Yang pertama, kalau saya sendiri, saya nggak terlalu keberatan dia perguruan apa, dan kebetulan juga kan perguruannya dia nggak ada di Kalimantan Timur, jadi ya alhamdulillahnya kebantu gitu juga. Terus saya di rumah itu nggak pernah juga bahas-bahas apa kamu perguruan ini kayak gini. Ya saya menghargai dia perguruannya apa, karena itu yang membesarkan namanya dia, itu yang buat dia jadi kayak sekarang. Dan dia juga menghormati perguruan saya gitu. Dia juga menghormati perguruan saya, dia tahu perguruan saya gimana. Ya jadi saling ngerti satu sama lain, dan nggak pernah kami berantem masalah perguruan sih. Kalau berantem karena latihan sering. Oke Mas, terima kasih. Mungkin di sini nanti ada yang dapat jodoh juga dari meeting kali ini. Amin. Kemudian sekarang kita membuka juga sesi pertanyaan dari panelis. Mungkin yang panelis yang masih ingin bertanya bisa raise hand. Saya persilahkan. Baik, udah terpilih satu panelis, Khalid Andreas. Saya persilahkan untuk membacakan pertanyaannya dengan waktu 2 menit.
Silahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Abbas Akbar dan juga Mas Iqbal yang sudah bergabung dari tadi ya, tentunya sebagai panelis dan pengisi coaching klinik pada siang hari ini. Baik, saya akan menanyakan kepada Pak Abbas Akbar, bagaimana cara membuat periodisasi latihan pencaksilat atau program pencaksilat bagi atlet remaja dalam 1 tahun. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan kepada Bang Abbas untuk menjawabnya. Oke, terima kasih banyak Mas Holik Andreas. Alhamdulillah udah ditanyain, terima kasih. Periodisasi masalah atlet junior dan remaja dalam 1 tahun. Berarti yang pertama kita harus menyiapkan, kita sebagai pelatih harus lihat dulu pertandingan itu kapan. Kita lihat dulu pertandingannya yang kita akan, pertandingan itu yang kita tuju itu apa? Apakah Popda atau Popnas? Kita lihat dulu apa titik puncaknya apa dulu. Dan kita dalam 1 tahun berarti ada 12 bulan. Kasarnya seperti itu. Ada 12 bulan. Kita tahu yang namanya periodisasi untuk jangka waktu latihan itu ada yang ada 4 fase. Metodologinya ada 4 fase. Ini kan sudah sport science ya. Udah ada sport science, jadi kita harus ada 4 fase, fase umum, fase khusus, fase prakompetisi, fase kompetisi utama. Itu dibagi jadi 2 shift, fase persiapan dan fase kompetisi. Berarti kita harus menyiapkan dari 12 bulan itu, misalnya itu di bulan Desember atau di bulan pun kita persiapan 1 tahun, kita harus bagi 2 dulu. Berarti fase persiapan kita dan fase kompetisi kita. Kita lihat fase kompetisi. Di fase persiapan kita dibagi 2, pasti kan dibagi 2. Berarti tadi udah 6 bulan kita bagi 2. Kita bagi 2 berarti kita lihat anak ini atlet junior, pasti kan atlet junior. Berarti kan dia atlet yang remaja. Bagaimana remaja? Harus kita siapkan atletnya. Atletnya bagaimana, karakternya bagaimana, pelatih yang harus tahu dulu. Ya berarti kita udah mulai di fase umum itu kita lihat data awalnya dulu. Data awal penting bagi kita untuk bagaimana kita mengukur nanti mengukur apa yang harus kita capai, target kita si A ini kelas ini targetnya apa, harus bagaimana, teknik dasarnya apa, seperti kayak gitu. Yang udah bisanya apa, yang kelemahannya mungkin kita lihat dari postur badannya, tinggi badannya bagaimana, kita lihat. Sebagai seorang pelatih harus bisa mengetahui itu, ya. Jadi periodisasi adalah biasanya pada umum kuliahan atau seluruh pada dasar-dasar sekarang sudah tahu, harus tahu seorang pelatih itu harus bisa dengan fase umum, fase khusus, fase kompetisi, prakompetisi dan kompetisi utama itu harus tahu. Apa latihannya di fase umum, fase khusus apa latihannya, di prakompetisi apa latihannya, di kompetisi apa latihannya, harus sudah tahu, sudah bagaimana caranya. Tinggal memodifikasinya, pelatih juga harus tahu karakternya masing-masing atlet kita. Ada yang cengeng anak remaja, ada yang keras, ada yang lawan, ada yang benar-benar mau semangat, ada yang cengeng anak ceweknya misalnya, putrinya, ada yang cengeng, ada yang cepat groginya ada, cepat down mentalnya ada, karena ini anak remaja. Ya, justru anak remaja ini harus difus biar dia mentalnya kuat, karena disitulah ada latihan fisik, ada latihan teknik, ada latihan mental, strategi, satu lagi mentalnya. Jadi fisik, teknik, mental, strategi. Harus ada strategi juga. Terakhirnya mental, Yang ketiganya strategi, terakhirnya mental. Keinginan dia, greget nggak dia tuh, apa yang dilakukan juara ada, nomor 1 nggak? Dari nilai kecil-kecil, dia latihan nomor 1 aku mau datang duluan, aku mau latihan duluan.
Aku kalau disuruh lari sprint aku nak duluan. Aku kalau mau disuruh tendangan aku bisa. Disuruh contoh duluan. Nah, kita bisa lihat karakter anak-anak itu. Di situ yang metode pelatih progresi itu kita terapkan kepada dari pelatih harus terapkan kepada anak-anaknya. Jangan sembarangan karena kita sudah ada sport science. Biar apa? Terstruktural. Alir mengalir dari bawah bisa bertahap naik ke atas. Seperti itu latihannya. Apalagi ini junior harus benar-benar pengukurannya harus bagus dan pelatih jangan malas bawa catatan. Catat, jangan malas bawa catatan. Catatan penting si Badu ini kayak gini. Seminggu besok dia udah bisa 12 menit. Seminggu besok lagi dia udah bisa 11 menit. Catat, push up-nya 50, besoknya 60. Walaupun sedikit, Bang 51 nggak apa, naik itu sesuatu prestasi. Jangan lupa catat dan diungkapkan pada atletnya. Jangan malas. Jadi seorang pelatih biar ngangkat mentalnya. Woi kau bagus. Udah 51, cakep. Kasih reward, beliin coklat. Kau udah masuk kita, kalau abang dulu, kalau abang di Plaza Abang, dia masuk. Pokoknya hari ini harus latihannya lari 6 keliling, 10 menit, 11 menit, 10 menit, 9 menit. Ada yang 9 menit, kasih coklat 1 Super Queen. Kayak gitu, kita angkat. Sampai bisa waktu abang kasih coklat. Kasih yang kayak gitu-gitu. Sederhana tapi kita angkat. Ada lagi, dia tuh. Kau jangan mau kalah dengan itu. Kita angkat. Kita ajak bernegosiasi, memotivasi kawannya sendiri. Jangan kita menjatuhkan. Yang kalah, wah kau bisa kau susul dengan dia bisa. Kita angkat kawan kita. Biar mentalnya tumbuh. Dan kenyataan, pas dia udah nyusul kawannya ini, dapat, wah buktinya bisa kan, push. Kayak gitu jadi seorang pelatih. Jadi seorang pelatih tidak hanya punya periodisasi, ilmu periodisasi, tidak hanya, tapi bagaimana punya cara, punya metode psikologisnya kepada atlet. Jangan bisa kita ngatain, goblok lo, bego lo. Jangan. Harus pintar meng-up diri. Woi cakep, ayo cantik. Abang kalau di pertandingan tuh, abang suka bilang, ayo cantik, kamu bisa, cantik, cakep, woi ganteng, bisa, siap. Kata-kata itu yang bagus kita keluarkan. Jangan ngomong goblok lo, bego lo. Jangan lagi, udah nggak musim lagi. Ya, angkat. Seorang pelatih harus bisa angkat seorang pelatih. Ya, sehingga apa? Atletnya cuti nama kita, gue pelatih gue udah bilang gue bangga sama gue. Masa gue nggak bisa membuatkan yang pelatih yang terbaik buat pelatih gue? Ya, aku mau seperti itu. Nah, itulah salah satu cara. Menurut abang, periodisasi itu harus kita pahami. Satu lagi, cara untuk memotivasi atlet kita juga harus kita terapkan. Karena itu seorang pelatih, cara seorang pelatih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Abang Abbas. Itu tuh benar-benar kita perlu kasih motivasi yang langsung gitu ya. Kita kasih reward kecil-kecilan buat tetap nyemangatin dia, itu wajib ya Bang. Betul sekali, betul. Oke. Selanjutnya ada satu pertanyaan lagi dari panelis kita. Bagi para panelis yang ingin bertanya bisa raise hand. Belum habis ya? Tapi cepat. Itu panjang kok tarik. Dari panelis, saya persilahkan untuk bertanya. Waktunya 2 menit ya, Mbak. Kepada Mbak Nur Laila, mungkin bisa di-unmute dulu. Belum keluar suaranya itu, Mbak. Mungkin bisa di-unmute. Mbak Nur Laila, AMD.
Di-unmute dulu ya. Nah, udah terdengar suaranya. Silahkan Mbak, waktunya 2 menit ya. Bisa di-unmute Mbak Nurlaila? Masih mute itu Bu Laila. Pencetnya sekali aja, unmute. Atau mungkin bisa ditulis di kolom chat, nanti akan saya bacakan. Silahkan Ibu. Tanya, bagaimana caranya seorang atlet bisa menjaga stamina dan badan yang ideal di kelasnya dan dapat mempertahankan prestasi yang sudah ada dan ingin lebih tambah maju. Udah, Mbak. Oh ya, baik. Pertanyaan kepada Bang Abbas ya, Bu? Iya. Oke. Bang, ini ada yang nanya lagi, Bang, tentang gimana caranya tetap jaga stamina, terus tetap lebih maju. Gimana, Bang, caranya? Bisa langsung dijawab, silahkan. Oh, oke. Oke, bagaimana atlet stamina, jaga stamina, jaga prestasi, wah, kita dulu pertama ya seorang atlet tadi harus mengetahui fungsi dia. Saya sebagai atlet, sebagai juara juga harus jaga stamina. Iqbal, dia fungsi atlet, dia tahu harus fungsi atlet itu apa, makanannya ya apa, latihan. Latihannya tidak boleh kurang kayak seperti kita manusia sehat itu makan 3 kali, minum air 8 liter minimal. Manusia biasa tuh makan 3 kali, minum air mineral 8 liter minimal. Vitamin, gizi yang cukup itu biasa. Itu manusia biasa. Sekarang atlet adalah makan yang bergizi, kalorinya 3.000 sampai 5.000. Kalorinya 3.000 sampai 5.000. Terus minum airnya lebih dari 8 liter. Terus kalau lihat latihannya harus konsekuen, continue, berstruktural, maksudnya bertahap terus naik, tidak turun. Terus belajarnya juga belajar memahami latihannya, harus terus dipelajari. Tidak semudah yang kita latihan jadi prestasi itu gampang. Fokusnya harus bagus, fokusnya harus menjadi atlet. Kalau saya atlet, bagaimana seorang atlet? Jangan atlet nanti jadi pelatih, jadi rusak, fokusnya rusak. Karena apa? Di karakter atlet itu dia juga mempunyai namanya kejiwaan. Ada ilmu strength, ilmu kejam, ilmu keras. Dia tidak boleh menjadi pelatih yang boleh kadang-kadang lemah lembut masuknya. Tapi kalau jadi atlet tidak boleh dia lemah lembut. Dia harus buat karakter dia gitu. Karakter gua harus nunjukin karakter aku bagus Bang. Tunjukin. Seperti itu. Jadi kalau dia terombang-ambing jadi pelatih atlet ya bahaya juga. Di sini akan bahaya juga gitu loh. Karena nggak akan konsekuen karena kena kejiwaannya ya. Terus bagaimana seorang atlet mau mempertahankan berat badannya, idealnya, ya dia harus tadi makan yang bergizi selalu dan harus selalu menjaga dirinya. Apa di rumahnya ya ada timbangan, dia harus jaga ideal dia, timbangan kelas dia sesuai dengan kelas dia. Dia tidak akan lebih. Kalau dia lebih, bagaimana dia mengurangi
berat badan dia, tapi tidak dengan mengurangi makanan, tapi dia dengan mengurangi cara makanannya yang dikurangi, lemak-lemaknya dikurangi, ya, latihannya ditingkatkan kualitasnya, biar fresh, bebat akan lebih fresh lagi dan beratnya sesuai dengan kelasnya, seperti kayak gitu. Jadi bagaimana menjaga stamina, ya latihannya tetap harus rutin. Tidak ada kata yang tidak boleh nggak latihan. Cepat dia, kalau dia nggak latihan dia sakit, dia harus recovery cepat, naik kembali lagi normal, harus normal sesuai dengan fisik dia. Balik lagi awal cepat, kejarnya cepat. Dia ada off, dia cepat harus ngejar lagi. Dia kejar lagi. Sehingga kalau dia udah kelas 3, dia tetap harus dia naik di kelas 4, di kelas 5, atau mantap di kelas 3, bertahap dia naik. Seperti kayak gitu. Kalau dia turun, dia harus kejar lagi. Kejar dulu. Apalagi di atlet nasional, dia harus jaga performa dia. Dia tidak boleh sedikit pun turun gitu loh. Kalau dia turun, dia harus cepat kejarnya lagi, balik lagi seperti kayak gitu. Jadi pola kehidupan atlet harus tertanam di dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan atlet adalah harus hidup sehat, harus mempunyai motivasi yang tinggi, energik pasti, karena dia berolahraga terus, jaga stamina dia, dan harus up to date. Lihat deadline orang latihannya udah pakai periodisasi, udah pakai metode-metode lain, kita harus mencoba. Jadi tidak boleh ketinggalan metode, tidak boleh ketinggalan ilmu, harus mengupdate. Lihat di Google, belajar dari Google, lawan kita siapa, cari informasi lagi. Kalau dia sebagai atlet pelatnas, atlet yang berprestasi, seperti itu, Ibu Nurlaila. Baik, terima kasih ya Bang. Wah, mantap Bang. Habis ini kita ada pertanyaan dari non-panelis, yaitu saya bacakan. Gimana caranya meningkatkan kemampuan fisik atlet kita? Pertanyaan kepada Mas Iqbal Chandra. Silahkan Mas Iqbal Chandra untuk dijawab. Apa tadi pertanyaannya ini ya? Ningkatin fisik ya? Kemampuan fisik atlet. Oke, yang pertama kalau mau fisiknya ningkat, yang pertama harus programnya betul dulu nih. Programnya benar dulu, programnya sesuai nggak dengan program peningkatan fisik. Yang kedua, nutrisinya juga harus bagus. Jangan dipaksa fisiknya harus naik, tapi nutrisinya nggak bagus. Nanti yang ada malah badannya hancur, atau bukannya fisiknya naik, malah stagnan atau bisa menurun malahan. Yang kedua makanan, yang ketiga pola tidurnya atau pola istirahatnya harus sesuai gitu. Misal kalau contoh saya sendiri, saya sehari tidur minimal 8 jam. Ya udah, gimana pun caranya saya harus tidur 8 jam. Atau saya cicil dulu, siang saya tidur sejam, sisanya malam saya tidur 7 jam, untuk biar begitu program fisik lagi, badan saya udah fit, udah kembali. Terus untuk makanan tadi, saya kalau mau latihan fisik, makanan saya nggak bisa yang pedes-pedes ataupun minyak, soalnya lengket kan di tenggorokan, ataupun nanti jadinya malah gangguan tenggorokan, atau yang ada malah jadi penyakit. Jadi saya harus atur pola makan saya. Misal, pagi nih mau latihan berat, makan saya cukup ini aja dulu, cukup buah atau sayur. Nanti begitu siang, udah selesai latihan, untuk ngembaliin stamina saya lagi, baru saya mulai makan nasi merah, sayur, daging-dagingan. Untuk nanti malam, sekitar malam, karena aktivitasnya nggak, biasanya di pelatnas aktivitas fisik itu kan di pagi hari. Untuk di sore itu biasanya teknik. Jadi malam paling saya makan, kalau nggak daging sedikit, ya buah-buahan. Jadi yang pertama harus diatur ya programnya dulu, Mas. Kalau emang programnya bagus, otomatis fisik anak-anak didiknya pasti bakal naik. Yang kedua, pola istirahatnya dia. Yang ketiga, makannya. Itu aja sih menurut saya.
Baik, Mas Iqbal, terima kasih. Terus ini kalau lagi pandemi kayak gini, mungkin olahraga apa sih, Mas, yang bisa dilakukan di rumah aja? Tapi Sebenarnya banyak. Fisiknya. Gimana, Mas? Sebenarnya banyak sih. Kan kalau lagi pandemi gini kita nggak bisa keluar kemana-mana kan. Kita bisa, sekarang kan canggih, ada handphone, kita bisa pakai metode kalau orang yang udah terlatih atau udah biasa berlatih bisa pakai Tabata training, bisa lihat di YouTube gimana metode latihan Tabata training, atau kita bisa untuk mempertahankan kondisi fisik kita bisa skippingan di rumah, di dalam rumah kan masih bisa skippingan, terus latihan kekuatan kayak push up, sit up, terus squat thrust atau burpees. Nah, itu kan masih bisa dilakuin. Terus mungkin kalau mau latihan teknik ya masih bisa untuk latihan teknik-teknik dasar di rumah kan masih bisa kayak nendang, ngangkat kursi dulu baru nendang, ataupun kalau mau latihan bantingan kayak yang Bang Abbas latihan tadi, reaksinya dulu dilatih atau habit awalnya dulu dilatih masih bisa. Sebenarnya kalau kita niat dan kita mau kurangin dikit aja. Cuman ngurangin rasa rame-ramenya aja, biasa latihan rame-rame, sekarang latihan sendiri. Terus kalau memang jadi atletnya niat, pasti bakal nanya ke pelatihnya. Dan pelatihnya pasti bakal kasih program selama di rumah harus ngapain aja gitu. Kan bisa kalau memang niat jadi atlet dan pengen jadi atlet betul-betul kan bisa nanya ke pelatihnya, coach, program apa nih yang bisa saya lakuin, dan pelatihnya pasti bakal ngasih program dan latihan yang sesuai untuk latihan di rumah. Gitu. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Satu lagi Mas, pertanyaan terakhir dari non-panelis. Siapa orang yang paling memotivasi Mas Iqbal menjadi atlet selama ini, dan gimana sih cara untuk bangkit saat down di gelanggang serta membangun mental saat di gelanggang? Silahkan, Mas. Kalau motivasi jadi atlet, yang pertama, saya termotivasi untuk sukses. Karena kebetulan jalannya di atlet dan saya sukses di atlet, mungkin itu yang bikin saya termotivasi. Nah, orangnya adalah ya orang tua saya. Kalau Bang Abbas bilang dulu pernah sama saya, kamu kalah, kamu miskin. Saya masih ingat kata-kata itu dari Bang Abbas. Kalau kamu nggak juara, kamu miskin. Kamu udah ninggalin keluarga, udah ninggalin teman, udah ninggalin masa muda, masa nggak juara? Jadi ya harus totalitas. Dan motivasi saya adalah orang tua saya. Gimana caranya saya pengen orang tua saya hidup enak di masa tuanya nanti. Saya pengen nanti orang tua saya udah nggak mikirin saya lagi. Orang tua saya udah tenang mikirin, oh anaknya udah sukses, anaknya udah bisa mapan. Ya gitu deh. Terus apa tadi? Gimana caranya motivasi di gelanggang saat down? Iya, sama saat membangun mental. Kalau membangun mental, yang pertama butuh kekuatan mental sendiri, terus biasanya sih didampingin pelatih yang pas. Kalau saya sama Bang Abbas dulu, Bang Abbas pasti ingat, setiap saya kalah atau setiap saya punya masalah, Bang Abbas pasti support saya. Kenapa, ada masalah apa? Gini Bang. Saya pasti cerita sama Bang Abbas, terus Bang Abbas juga bilang, kamu tuh harus kayak gini, kamu tuh harus kayak gini, kamu tuh harus berani, kamu harus banggain orang tua kamu harus, pokoknya Bang Abbas ada terus di setiap saya butuh. Di setiap saya butuh, Bang Abbas ada support saya terus. Begitu juga di gelanggang. Saya pengen cerita ya, Asian Games itu partai final 30 detik terakhir saya masih kalah poin lah. Masih kalah poin. Terus fungsi pelatih ya kayak Bang Abbas tadi. Bang Abbas dengan tenangnya bilang, kamu bagus, Bal. Kamu punya senjata ini. Dicicil aja pelan-pelan. Bang Abbas terus yang kasih saya motivasi, nggak apa-apa, cicil aja, cicil. Bang Abbas yang
kasih saya apa ya istilahnya, pembangkit semangat, jadi kayak tambahan amunisi nih. Kamu tuh bisa, lawan kayak gini tuh kamu bisa. Terus juga ada Coach Roni dari luar teriak, Iqbal kamu harus menang, kamu harus. Jadi sebenarnya kalau di gelanggang ngebangun mental itu fungsinya lebih ke fungsinya pelatih sih. Lebih ke fungsinya pelatih gimana cara mensupport anak didiknya. Kalau dari awal latihan itu fungsi 2 orang. Atletnya sendiri harus punya mental yang kuat, harus punya kemauan yang kuat, dan harus punya pelatih yang bisa support dengan baik. Gitu aja, Mbak. Saya. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Ini waktunya udah habis. Sayang sekali saya mohon maaf karena banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab. Mungkin lain waktu, lain kesempatan bisa ditanyakan lagi secara langsung maupun tidak langsung kepada Mas Iqbal Chandra dan Pak Abbas Akbar. Kemudian saya meminta untuk Pak Abbas Akbar memberi closing statement untuk kita semua, Pak, pada sore hari ini. Oke, terima kasih pada panitia dan teman-teman rekan-rekan semua. Saya cuma mau closing saja bahwa carilah ilmu ke negeri Cina, sampai ke negeri Cina kita belajar. Dan kita tidak, walaupun kita sekarang saya sudah jadi pelatih, tidak akan henti-hentinya ilmu. Jadi kita selalu belajar, walaupun kita di daerah, mungkin kita nggak di Pulau Jawa, tetap pasti ada solusinya. Jangan kita putus asa, kita selalu belajar, kita menggali terus kawan, menggali teman di lain tempat, ilmu kita dapat, berkawan juga banyak kawan, jadi kita dapat informasi-informasi, dan mari kita tingkatkan kompetensi. Kita tingkatkan kompetensi baik bergaul teknik pencaksilat, baik pun ilmu manajemen. Karena yang kayak tadi dibilang oleh ada salah satu yang ditanya masalah pengurusan tadi, kita jangan boleh menyerah, kita masuk pada manajemen itu, kita perbaiki manajemen yang kebetulan belum baik. Kita masuk di situ. Makanya saya berharap kepada rekan-rekan semua tetap semangat, jangan putus asa. Yuk kita sama-sama berlatih, walaupun jadi seorang pelatih tidak henti-hentinya mencari ilmu, belajar terus, berlatih terus, dan jangan lupa selalu berdoa. Terima kasih. Terima kasih Mas Abbas Akbar, semoga kita semua bisa aja dunia ini. Amin. Kemudian akan ada closing statement dari Mas Iqbal Chandra. Saya persilakan. Terima kasih untuk teman-teman panitia semua, untuk teman-teman yang udah ngedengerin. Kalau closing statement dari saya sih, ini prinsip saya. Berusahalah semaksimal mungkin di setiap kesempatan yang diberikan. Urusan hasil itu urusan yang di atas. Kita cuma bisa berusaha maksimal mungkin dan berdoa. Pokoknya berusaha semaksimal mungkin di setiap kesempatan yang diberikan. Itu aja sih dari saya. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Kemudian juga ada closing statement dari pembina UKM Tapak Suci kami, UNS, yaitu Bapak Roni. Kepada beliau saya persilahkan. Baik, terima kasih saudara-saudari moderator yang sudah membara dalam membawakan acara. Luar biasa. Yeah. Bang Abbas, Iqbal, dan teman-teman semuanya, thank you banget. Hari ini mungkin menjadi sebuah momen yang sangat luar biasa bagi kita semuanya, khususnya yang sudah bisa bergabung pada join meeting pada hari ini. Saya melihat di peserta tadi maksimal di 120 angkanya. Bahkan ada peserta yang nonton bareng, ini dari Pekalongan, dengan peserta yang banyak banget nonton bareng. Mudah-mudahan sosok Bang Abbas, sosok Iqbal yang sudah menorehkan prestasi tinta emas buat Indonesia ini menjadi inspirator, menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Amin, amin. Dan tentunya acara ini betul-betul bisa membawa dampak dan manfaat yang luar biasa, terutama bagi praktisi pencaksilat dimanapun berada. Dan wabil khusus saya juga berterima kasih yang tak terhingga kepada pihak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Prof.
Kunchoro yang tadi sudah membuka dan memberikan support dari kampus. Dan tentunya kalau saya menilai beberapa kajian, beberapa diskusi pada sore hari ini, kalau boleh saya menarik kesimpulan bahwa hasil itu tidak terlepas dari sebuah proses yang memang dilampaui dengan berbagai cara dan metode. Dengan kerja keras, terutama prinsipnya kalau saya boleh menambahi, pertama ada sebuah keberanian atau nyali. Ketika kita memilih pencak silat menjadi passion kita, ya nyali itu menjadi sebuah modal. Kalau kita tidak punya prinsip atau tidak punya keberanian atau tidak punya nyali, ya mungkin berlatihnya jangan pencak silat, ya mungkin berlatihnya mungkin nari atau main catur begitu ya. Terus yang kedua, kunci sukses juga kedisiplinan. Bagaimana Bang Abbas bisa memberikan sebuah motivasi, tapi selalu menunjukkan bahwa kedisiplinan ini menjadi kunci. Ini juga diterapkan kepada sosok Iqbal. Iqbal itu ketika awal-awal dan mungkin belum banyak berinteraksi dengan Bang Abbas, ya mungkin kedisiplinannya kurang. Tapi begitu dididik sama Bang Abbas, bisa disiplin dan bisa membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Ya. Terus keseriusan atau serius yang ketiga ini menjadi kunci juga. Ketika kita sudah di pelatnas, kita memiliki kesempatan untuk bertanding, ya persiapan dengan serius. Nah, dengan berbagai macam latihan, berbagai macam pendekatan, dan akhirnya tadi dengan keseriusan membuahkan hasil. Dan yang terakhir tentunya ini menjadi kunci juga kepada seluruh praktisi silat bahwa kita tidak berjalan sendiri. Adanya orang-orang yang berjasa kepada kita, pelatih di perguruan, orang tua, teman seperguruan, teman sesama pencak silat, teman sparring, teman pelada, pelatnas, bahkan teman dimanapun. Jadi kita mudah-mudahan tidak egois. Artinya kita tidak sombong, tetap kita merangkul, bagaimana kita berjuang bersama-sama, dan siapa yang terbaik pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih Bang Abbas, terima kasih Iqbal, dan terima kasih kepada semuanya. Hari ini mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah ketika ilmu kita bermanfaat, insya Allah pahalanya selalu mengalir kepada narasumber, kepada kita semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat, pandemi segera berlalu, dan insya Allah kita bisa silaturahmi secara langsung di gelanggang, dan nantinya kita bisa menorehkan prestasi untuk bangsa dan negara tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat. Saya bacakan notulen pada sore hari ini sedikit saja. Menjadi atlet dan pelatih yang harus diperhatikan adalah niat yang baik, belajar, latihan, uji coba, rendah hati, jangan merasa hebat, dan jangan lupa doa, karena semua terjadi karena kehendak Allah. Yang perlu kita latih adalah 1, fisik, 2, teknik, 3, strategi, dan yang penting adalah mental kita. Menjadi pelatih, hal yang penting memahami adalah karakteristik atlet yang berbeda-beda. Baik, seperti itu notulensi pada sore hari ini. Untuk penutup, saya kembalikan kepada Master of Ceremony acara kali ini, Hafidin. Saya persilahkan untuk menutup. Oke, baiklah, terima kasih Saudara Faratika. Oke, memasuki acara berikutnya adalah penutup. Mari kita tutup acara coaching klinik pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri dapat menjadikan manfaat bagi kita semua. Amin. Cukup sekian dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya ya. Ya, terima kasih. Makasih. Wahyu ganteng men kowe meh tampil apa piye?
Alhamdulillah. Bang Abbas, jaga kesehatan Bang ya. Insyaallah. Terutama berat badan. Salam buat orang tua. Mudah-mudahan orang tua sehat dan keluarga semuanya sehat. Alhamdulillah, amin. Iqbal juga sama, salam buat keluarga Iqbal, orang tua, Siap, Mas. anak, istri, mudah-mudahan sehat selalu. Amin, Ya, terima kasih, tetap Mas. jaga kondisi, program Siap. di rumah tetap dilaksanakan. Siap, Mas. Sehat-sehat terus, Mas. Panitia terima kasih. Amin, ya. Iqbal juga salam sama istri, Sarah ya. Iya, Bang. Siap, Bang. Siap, Bang. Sip. Sehat-sehat terus, Bang. Jangan lupa kerjaan, urus juga urusan kerjaan. Siap, Mas Bang. Irfan. Siap. Ya, Siap. Sip. Makasih semuanya, teman-teman. Makasih. Ya. Makasih ya. Terima kasih Bang. Ya. Ya. Nanti komunikasi lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih buat semua peserta. Terima kasih buat panitia. Nggak tahu di mana ini berada panitia intinya. Mudah-mudahan mereka sehat semuanya. Kalau lapar makan. Amin. Oke, terima kasih. Mohon izin saya live dan salam pencak silat, sukses selalu. Alhamdulillah. Masih aku yang banyak niat kan. Ayo, ini masih. Kenalkan, saya. Perkenalkan saya. Luar biasa, terima kasih. Mas Junasullah, Bekasi. Halo Pak Nahnus Soda. Mantap. Soda. Aulia. Pak Nahnu. Direkod kan? Salsa Devani. Aulia Salsa Devani. Instagramnya Instagram. Kan cari jodohnya di sini. Instagram. Kenalin Instagram. Kenalin. Dari Sumatera Selatan, tepatnya di Palembang. Follow ya, di follow ya. Follow. Ini orangnya nih. Follow Ardan. Follow ya. Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Follow Pak Abbas sama Mas Iqbal. Muhammad Juan. Muhammad Abdul Rozak. Pengehnya mana? Nur Solihin saya. Khusus Salsa aja ya yang follow. Aulia. Sudah Kamila. Titip salam buat Aulia. Salam kenal. Buat kawan-kawan yang lain. Salam semua. Terima kasih. Saya izin. Sami. Selamat buat panitia. Sukses. Woi, modus, banyak yang modus. Mas Junasullah, jangan lupa sunat. Serta panelis maupun non panelis sudah menghadiri acara ini. Instagram Aulia apa? Kesehatan, jangan lupa makan. Terima kasih Mas Rozak. Kapan ke kampus lagi? Saya selalu di kampus. Instagramnya apa sih? Jangan lupa makan. Saya nama itu. Instagramnya apa sih? Ini Mbak Faradika. Terima kasih. Kak Aulia ditanyain. Aulia. Ngaul. Aulia, Salsa. Iya. Aulia, modus. Ini berjuang. Aulia, Salsa, Devani. Niat usaha. Mas Yunian. Nih, nggak ada nih. Bener, nggak ada. Coba cari Muhammad Rozak. Wah, waduh. Coba cari Ardan. Muhammad Rozak malah nggak ada. Salam Bang dari Jawa. Mbak Farah apa Instagramnya? Sesuai nama itu. Terus. Farah _DIKHA. Farah _DIKHA. Ya udah. Mas Junian terima kasih ini terlalu Ini ya? Ini? Iya benar. Fallback ya?
Siap. Farandika, aku enak. Yang fotonya cantik ya. Oh itu hinggap. Ya udah, ini udah di follow loh Mbak. Itu udah di follow yang Mbak. Aulia, kalau Aulia apa kalau Aulia? Bisanya terus. Kalau Aulia apa? Usaha. Kalau Aulia apa IG ya? Itu Abdul Rozak mah itu mah. Enggak ada Bang, udah dicari. Muhammad Abdul Razak udah kami cari. Udah berteman tuh ya. Yang Aulia aja. Mana? Wajunian aja lah. Oh itu yang Mbak Nur Laila tadi yang dia unmute sekali, ya dia unmute lagi. Kalau Aulia tuh? Aulia tuh apa ini? Mau bicara apa? Kalau Aulia ini mau ditutup, apakah boleh? Apa? Ini Zoom-nya mau ditutup, apakah sudah diperbolehkan? Oh, boleh, jangan sih Mbak, sebenarnya jangan ditutup sih dulu. Iya, Instagramnya dulu baru tutup. Iya, baru tutup. Baru kita izin duluan. Tanya apa nih Mas? Kenapa? Mau tanya apa? Instagramnya dulu, ntar kalau udah dapat baru kita tutup. Iya, mau tanya apa dulu nih? Instagramnya panitia mau udah jam berapa ini? Belum sholat asar juga ini. Iya, yang penting saya aja. Mohon maaf ya teman-teman, berhubung ini Instagramnya aja dulu. Kalau hati setia jangan lupa. Aplikasi mau digunakan untuk kegiatan kampus lagi. Oh siap, Suhun, Mas. Terima kasih banyak. Sukses terus buat ini Tapak Suci di sana. Semoga terus. Titip salam dari Tapak Suci Pimda. Mbak Farah jangan lupa kontak ya. Sudah. Oh ya udah, siap. Berikutnya ya teman-teman semuanya. Terima kasih udah join. Ya, saya akhiri videonya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.